One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing tentang tema tetap bahagia di rumah saja ya. Nah, sebelum lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan tentang channel ini. Channelnya adalah Psikologi Menjawab ya, membahas tentang tema-tema psikologi dan juga hal lain yang sekiranya saya hits lah ataupun ya lagi suka lah seperti itu ya. Nah, yang baru saja ke Psikologi Menjawab silahkan juga kepoin ya video-video Psikologi Menjawab, barangkali ada yang memang dibutuhkan ataupun selama ini dicari-cari. Nah, seperti itu ya. Nah, pastikan sebelum subscribe Anda semuanya sudah mendapatkan manfaatnya ya. Tonton lalu kemudian oh saya sudah dapat manfaat, silahkan untuk subscribe. Oke. Nah, itu perkenalannya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tema tentang tetap bahagia di rumah saja. Nah, sebelum lebih lanjut, izinkan saya untuk bertanya pada Anda semuanya ya. Apa sih sebenarnya arti bahagia itu? Nah, mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwa bahagia itu adalah terpenuhinya kebutuhan. Nah, kalau memang seperti itu, kebutuhan apa yang belum tercukupi? Nah, patut untuk kemudian direnungkan ya. Kemudian berikutnya, mungkin ada yang menjawab bahwa bahagia itu adalah tercapainya keinginan. Jika memang itu artinya, tanyalah pada diri sendiri, keinginan apa yang belum tercapai? Nah, mohon juga untuk direnungkan ya. Apakah menurut Anda tidak akan bisa bahagia sampai kebutuhan atau keinginan itu tercapai? Ataukah sebenarnya kebahagiaan itu merupakan pilihan batin Anda ketika Anda menghayatinya sebagai berkah dari kasih Tuhan? Jadilah ia kebahagiaan. Nah, ini penting untuk kita ketahui ya. Apa sih sebenarnya arti bahagia menurut saya? Apakah kemudian terpenuhinya kebutuhan, keinginan? Jika memang kalau misalnya kebutuhan keinginan yang sulit, apakah kemudian itu jadi alasan untuk tidak bahagia? Ataukah sebenarnya kita bisa memutuskan bahwa saya ingin bahagia dan kemudian saya bisa bahagia? Oke ya. Nah, berikutnya, jika kemudian kebahagiaan itu diukur dari pemenuhan kebutuhan, ini ada gambaran tentang kebutuhan dari Maslow. Mari kita identifikasi ya. Dari yang pertama, kebutuhan fisiologis ini terkait sama kebutuhan fisik, makan, minum, tidur, dan seterusnya. Kemudian kebutuhan rasa aman. Jadi Maslow ini menggambarkan kalau yang bawah ini ya, ini menggambarkan dasarnya atau fondasinya, terus kemudian rasa aman. Jadi sifatnya hierarkis ya. Orang nggak bisa ngerasa aman kalau yang bawahnya ini makanan, minuman tuh nggak ada gitu. Nah, berikutnya nih rasa aman ini, rasa aman terus keteraturan, mungkin ngerasa hidupnya ada nggak ancaman ya, mungkin sifatnya psikologis ataupun mungkin dalam bentuk wah ini apa namanya, tanggungan utangnya mungkin masih banyak atau sudah deadline dan yang lain-lain ya, bisa aja seperti itu ya. Terus kemudian sosial ini terkait sama dukungan, ada nggak dukungan sosial, support mungkin dari teman atau mungkin dari pasangan atau mungkin dari orang tua atau dari yang lainnya, kira-kira ada apa tidak. Terus kemudian berikutnya penghargaan, ini soal apresiasi dari orang lain, mungkin atas pekerjaan, atas aktivitas ya, mungkin bentuknya ucapan terima kasih, bentuk dari apresiasi kalau sudah mencapai sesuatu, sudah melakukan sesuatu. Nah, ada apa tidak. Sampai yang terakhir ini adalah ngerasa apa namanya, ingin sesuatu ataupun punya tujuan yang sifatnya pengembangan diri, ideologi, maksudnya cita-cita ya. Dan kemudian kira-kira udah bisa nggak, ada peluang nggak buat dilaksanakan. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan tadi kira-kira mana yang kemudian belum terpenuhi ataupun belum tercapai ataupun terhambat.
Dan di atasnya ada lagi sifatnya meta kebutuhan yang sifatnya spiritual. Nah, ini buat mendeteksi diri sendiri kalau mungkin selama ini ngerasa nggak bahagia gitu kan ya, atau ngerasa pokoknya kok ngerasanya kayaknya hidupnya hampa biasa-biasa aja. Identifikasi mana sebenarnya yang jadi permasalahan. Jangan-jangan mungkin sifatnya apresiasi, atau mungkin sifatnya mungkin rasa aman, atau mungkin makanan ya, atau yang lainnya. Jadi penting untuk kemudian kita mengidentifikasi ini. Termasuk kemudian orang bertindak nekat melakukan sesuatu. Apa sih alasnya? Alasannya kenapa? Apakah kemudian alasannya karena fisiologis? Nah, kayak yang situasi sekarang kita hadapi ya. Eh, Orang diminta untuk physical distancing, tetapi realitasnya orang banyak juga yang kemudian keluar rumah, beraktivitas, bahkan jualan, pasar ramai juga sama penjualnya gitu kan ya. Ya mungkin masalahnya karena apa? Karena fisiologis, soal kebutuhan sehari-hari yang memang dibutuhkan, sehingga orang nekat gitu. Nah, pertanyaan buat diri sendiri, kalau kemudian belum merasakan bahagia, sisi mana dari kebutuhan-kebutuhan itu yang kemudian belum tercapai? Baik, selanjutnya ya. Selanjutnya, mari kita skor tingkat kebahagiaan kita tuh seberapa sih gitu. Kalau kemudian itu dari 0 sampai 100 dan semakin besar itu berarti menunjukkan kebahagiaannya semakin tinggi. Kira-kira kalau diberikan angka, Anda akan memberikan angka berapa? Nah, ini patut untuk direnungkan. Coba untuk diberikan angka dulu dari 0 sampai 100. Oke. Kalau kemudian sudah, apa yang sekiranya bisa membuat jadi 100? Kan berarti kan ada kekurangan ya. Ada gap antara skor yang Anda berikan dengan 100 kan. Kalau kemudian katakanlah anggaplah 80 misalnya. Yang 20 itu apa sih yang kemudian membuat Anda bisa bahagia? Apa? Oke. Kalau sudah ketemu, apa yang sekiranya perlu Anda lakukan? Apakah Anda bisa melakukannya sendiri? Kalau kemudian katakanlah, oke deh, misalnya tidak bisa nih. Kira-kira siapa yang bisa mensupport Anda? Dan langkah-langkah Anda seperti apa? Nah, ini penting untuk dipahami ya. Kadang orang bilang, aku lagi sedih banget nih. Sedihnya itu seberapa sih? Sehingga kemudian bisa tahu kan. Oh, sedihku lagi 40%. Oke deh, 40%. Kalau diturunin bisa nggak berapa nih? Misalnya seperti itu ya. Termasuk kebahagiaan. Bahagianya berapa? Boleh bahagia banget. Oke deh, kalau misalnya dianggap bahagia kan oke 100. Tapi aku itu nggak bahagia, susah bahagia. Oke, kalau kamu bilang susah bahagia, kamu berarti kan ada bahagianya kan? Bahagia kamu berapa? Bahagia aku cuma 30. Oke, 30. Yang 70 sisanya itu apa sih yang kemudian menjadi kamu syarat-syarat untuk bahagia? Nah, pertanyaan seperti itu perlu untuk kemudian kita renungkan untuk diri kita sendiri ya. Sehingga kemudian kita bisa, ya mestinya bahagia itu di mana saja, kapan saja. Terus kemudian gak ada urusannya lah soal syarat-syarat. Nah, berikutnya ini kita akan belajar nih. Secara teoritis, bahagia ini menurut Snyder dan Lopez ya, tahun 2007, menurut referensi, kebahagiaan merupakan emosi positif sebagai hasil penilaian atas segala yang dialami sehingga bersifat subjektif. Masing-masing merasakan kebahagiaan dengan cara yang berbeda sesuai sudut pandangnya. Nah, ini ternyata kebahagiaan itu sifatnya subjektif ya. Ukurannya subjektif dan sifatnya penilaian positif. Dan masing-masing orang di sini sangat wajar kalau kemudian tingkat kebahagiaannya itu berbeda, ukuran kebahagiaannya itu berbeda. Nah, studi yang dilakukan oleh Herbianti ya, ini membuktikan sekali ini. Dia melakukan studi pada remaja di daerah Abrasi, di daerah ya daerah Abrasi ya, saya tidak perlu menyebutkan tempatnya.
Dan mereka diwawancara ini sifatnya kualitatif. Apa sih arti bahagia menurut mereka? Ternyata bahagia menurut remaja itu adalah ketika suasana perasaan saat berada dalam keluarganya itu utuh, harmoni, fasilitas tercukupi, kondisi sehat, dan harapan-harapan terwujud. Itu menurut mereka. Dan mungkin kita memiliki definisi kebahagiaan yang terus meningkat ya. Dulu saat kecil, terus kemudian remaja, pun ketika sudah berkeluarga dan bekerja, mungkin ukuran kebahagiaannya berbeda. Nah ini menarik ya, ternyata bahagia ini urusannya kalau dalam tinjauan psikologi itu berhubungan sama well-being, satisfaction, ya. Nah dan itu sangat-sangat subjektif. Jadi, dan yang menarik nih ya, orang yang bahagia umumnya itu akan mudah beradaptasi dengan lingkungan, lebih produktif, sehat, panjang usia, dan cenderung sukses. Karena apa? Menjalani itu orang bahagia, orang happy, dan kebahagiaan itu menimbulkan semangat. Nah, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah kita senyum dulu baru bahagia atau bahagia terus kemudian tersenyum? Bahagia kemudian tersenyum atau senyum dulu baru bahagia? Kita mau produktif dulu baru kemudian bahagia atau bahagia kemudian produktif? Kita menjalani sesuatu itu dengan senang, apakah kemudian kita menjalannya lalu kesenangan itu muncul? Nah ini menarik ya, ini urusannya nanti ngomongin tentang hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Tapi sebelum ke sana, ada pesan yang menarik yang kita harus sadari nih di dalam Al-Quran ya, Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Nah ini, Allah sampaikan tuh sedikit. Ini maknanya luar biasa kalau mau kita renungkan. Artinya apa? Kalau itu dianggap ketakutan, kecemasan, itu hanyalah momen. Kayak orang ujian terus kemudian sebelum ujian itu merasakan kecemasan. Tapi setelah ujian, fine-fine aja, situasional gitu. Ketakutan tuh situasional, kelaparan tuh situasional, kekurangan harta ya mungkin situasional ya. Terus kemudian ada yang ngerasa terancam atau stoknya buah-buahannya katakanlah menipis, itu situasional. Allah ingin sampaikan bahwa Allah itu ada dan Allah itu abadi. Itu ketakutan semuanya itu adalah pemberian Allah dan itu sifatnya situasional. Ini yang harus kita pahami. Dan namanya kita merasakan ketakutan itu sesuatu yang wajar, itu realitas kehidupan. Dan Allah sudah sampaikan kuncinya. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah inilah orang-orang yang sabar. Dan kadang kita tuh paling susah untuk mendefinisikan sabar. Sabar itu yang saya pahami itu menahan ya. Menahan respon kita sampai kemudian pikiran itu jernih. Sampai hati kita itu benar-benar katakanlah ya memahami keadaan lah. Kalau orang menggambarkan ketika kita misalnya sedang menyeberang sungai dan sungai itu sangat-sangat keruh, maka sabar itu artinya apa? Kita diam menunggu sampai kemudian air itu jernih, baru kemudian kita mengambil keputusan. Kalau di depan itu katakanlah berkabut dan kita mau lewat dan kita takut, apakah di depan ada jurang atau yang membahayakan, maka sabar itu adalah kita menunggu untuk kemudian kabutnya itu hilang. Itulah sabar. Dan sabar itu memang nggak mudah ya. Itu soal meningkatkan, itu berhubungan sama endurance sama yang lain-lain, mungkin bahasa kita ya endurance ya. Nah mari kita renungkan juga bahwa kehidupan itu Tuhan ciptakan tuh berpasang-pasangan, ada siang, ada malam, ada sukar, ada mudah, ada bahagia, ada sedih. Jadi artinya apa? Itu momen lah, momen-momen yang manusia alami. Jika orang misalnya dalam kehidupannya tidak mengalami tadi, kira-kira bahagia terus nggak sih? Misalnya ada orang yang senang terus, kira-kira dia senang nggak sih? Atau orang mungkin dunia ini misalnya isinya malam semua, atau siang semua, atau laki semua, atau sedih semua, atau bahagia semua. Kira-kira
Apa yang terjadi? Nah, untuk menjawab ini, mari kita renungkan ya satu fakta yang menarik ya. Yang pertama adalah di dalam psikologi itu ada istilah namanya manik. Ini gangguan. Orang seneng, tapi senang itu berlebih. Di dalam fase emosional dia nggak ada yang namanya sedih. Termasuk orang lain mungkin ngalami peristiwa sedih, dia bahagia aja. Kira-kira kayak gitu normal nggak sih kalau misalnya kita nih bahagia terus gitu? Atau sebaliknya, kalau orang dalam fase hidupnya tuh sedihnya berlebihan. Dalam psikologi ada istilahnya namanya depresif. Nah, orang yang normal itu ya berada dalam situasi itu dan gak berlebih-lebihan gitu. Saatnya sedih, ya menangis wajar. Saatnya bahagia dia ketawa, ya itu realitasnya kayak gitu. Ketika kemudian bahagia, ya nggak banget-banget. Sedih, ya sedih. Artinya, ya biasalah gitu. Karena itu bagian dari siklus kehidupan kan. Nah, di dalam dunia kedokteran kita tahu juga istilah ini ya, namanya HSN, Hereditary Sensory Neuropathies, atau juga congenital insensitivity to pain with anhidrosis atau CIPA ini ya. Ini apa? Ini hilangnya fungsi sensoris terhadap rasa sakit dan suhu. Bayangin nih, ketika kemudian orang nggak pernah ngerasain sakit, bahkan tubuh dia nggak ngerasa sakit, apa sih yang terjadi? Justru bermasalah gitu. Karena apa? Orang yang kena ini ya, yang CIPA ini atau HSN ini, ketika misalnya tangannya teriris, dia nggak kerasa. Ketika kemudian katakanlah ada bara api dan mengenai tangan dia atau bagian tubuh dia nggak kerasa. Yang terjadi apa? Meleleh kan, terbakar kan. Artinya apa? Yang namanya sakit itu adalah alarm bagi tubuh kita, bagi diri kita. Berarti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang diperbaiki, yang perlu diperbaiki, atau hal lain yang sekiranya, ya intinya alarm lah. Mungkin kalau di dalam bahasa apa namanya, para sufi, ya itu adalah cara Tuhan untuk kita tuh ngingetin kita lah, lu balik lagi, kamu sudah bablasan tuh. Misalnya bisa aja seperti itu ya. Oke. Nah, berikutnya lagi kita ngomongin tentang apa sih sebenarnya hubungan antara pikiran, perasaan, dan fisik sebagaimana tadi di awal saya singgung. Kita senyum dulu terus kemudian bahagia atau bahagia dulu baru tersenyum. Realitasnya antara mind and body itu berhubungan. Kalau posisi tubuh kita itu kita nunjukin orang yang nggak semangat gitu kan, jalan nunduk terus kemudian bahunya ke bawah nggak berdaya, maka di perasaan yang muncul ya nggak semangat gitu. Tetapi kalau kita kalau kita membaca bagaimana sih cara jalannya Nabi, Nabi jalannya cepat tegap terus kemudian dagunya diangkat, ya luar biasa semangat gitu. Itu nanti dibajukan kan di neurolinguistic program ya. Nah, ini real, nyata ya, dan ada. Saya pernah istilahnya apa ya, nggak mendapati langsung tetapi mendapatin curhatan dari para ustazah ya, ataupun ustadz-ustadz di satu boarding school. Jadi ada anak-anak yang itu mengeluhkan sesak nafas, sakit-sakitan, kan panik kan para ustadz-ustadz yang ada di situ kan. Terus kemudian dibawa ke dokter, dicek, sehat nggak ada masalah gitu. Dan berulang sampai kemudian perilakunya tuh ya udah melanggar norma aturan di situ ya karena mencoba untuk melarikan diri seperti itu. Nah, ternyata usut punya usut, nih anak ini boarding di situ itu bukan karena keinginan dia, tapi karena keinginan orang tua dia. Dan anak ini ngalami yang namanya psikosomatis ya, atau apa tuh psikofisik ya. Artinya gejalanya oke ada di fisik, tapi masalahnya di psikologis. Dan seperti itu ada. Maka di sekolah itu kemudian diterapkan ada proses seleksi
diwawancara anak itu, benar nggak anak ini benar-benar masuk ke situ atau keinginan orang tua untuk apa, untuk proses perbaikan. Atau kemudian kalau kita ambil pelajaran di dalam Al-Quran ya, ayahnya Nabi Yusuf, Yakub ya, betul ya. Nah, beliau ini kalau di dalam kisahnya kan sampai penglihatan beliau ini hilang. Tetapi ketika kemudian saudara-saudaranya di musim paceklik datang ke Mesir, terus kemudian minta bantuan, sumbangan kan, dikasih bahan makanan, terus kemudian Harunnya ditahan, terus saudara-saudara yang lain pulang, tetapi dibawain baju ya, dibawain bajunya Yusuf, dan kemudian Yusuf ya mungkin menyampaikan pesan melalui baju itu, intinya ya komunikasi antara anak dan orang tua ataupun ayah. Ketika ayahnya mencium dan kemudian diceritakan seiring berjalannya waktu penglihatannya pulih kembali. Karena yang membuat penglihatan itu berkurang sampai kemudian buta itu kesedihan yang kemudian berlarut-larut. Bayangin punya anaknya sangat disayangi, anak emas, lagi seneng-senengnya, masih kecil, terus kemudian tiba-tiba harus berpisah, dibilang oleh kakak-kakaknya itu dimakan binatang buas, dan sekian waktu sampai remaja sedih terus kan, sampai kemudian juga dapat kabar gembira, ternyata masih hidup nih, ini buktinya bajunya nih, baunya masih apa namanya, masih bisa itu dikenali dari baunya. Dan itu luar biasa. Lagi-lagi urusannya apa? Pikiran, perasaan, sama fisik. Maka penting buat kita memberikan nutrisi. Mungkin kita begitu peka dengan fisik kita ya, makanan seperti itu kan ya, terus buah-buahan yang lain-lain. Pernahkah kita memikirkan apa nutrisi pikiran saya, apa nutrisi perasaan saya, apa nutrisi spiritual saya? Kita butuh semuanya itu. Pikiran mungkin informasi, berita yang positif, terus kemudian dialog-dialog yang membangun, ilmu-ilmu yang bagus gitu kan ya. Perasaan mungkin soal kita nggak memendam rasa jengkel ataupun dendam. Terus spiritual, pernahkah kita mengasah kita itu sebenarnya butuh apa sih? Spiritual mungkin butuh merenung, butuh berpikir. Artinya apa? Merenungkan segala sesuatu dengan sedalam-dalamnya gitu kan. Kan Tuhan udah singgung di dalam Al-Quran, afala ta'qilun dan seterusnya. Buat kita renung, benar-benar renung sampai kemudian ingat. Nah, mari kita renungkan kembali ya. Nah, ada nasihat-nasihat yang menurut saya menarik. Misalnya nih, sangat menakjubkan semua urusan orang yang beriman. Sesungguhnya segala urusan itu sangat baik baginya. Dan hal itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali orang yang beriman. Apabila ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Maka yang demikian itu sangat baik. Dan apabila ia tertimpa kesusahan, ia sabar. Maka yang demikian itu sangat baik baginya. Kurang apa lagi? Itulah luar biasanya. Artinya apa? Kalau ini mengingatkan saya pada ungkapan seorang filsuf Epictetus ya, bahwa benda itu sebenarnya netral. Yang kemudian membuat bermasalah itu apa? Pikiran terhadap benda. Ini ngomongin soal persepsi, soal penilaian. Kita menilai sesuatu dengan pengalaman kita, dengan informasi yang kita peroleh. Maka secara sederhana, kalau kita ngelihat bahwa dunia ini gelap semuanya, kita ngelihat orang lain jelek semuanya, dan ngelihat diri kita jelek, jangan-jangan yang salah itu kacamata yang kita pakai, sudut pandang kita. Maka langkahnya adalah periksa kacamata kita itu, ubah pikiran kita, cara pandang kita. Barangkali cara pandang kita salah, barangkali selama ini kita terfokusnya sama hal-hal yang menyedihkan, karena setiap datang ke teman ceritanya sedih, ke grup WA ceritanya sedih, lihat postingan sedih, semua sedih, seolah-olah bahwa dunia ini sedih semua. Itu sama kayak orang memahami agama Islam itu nggak utuh. Islam itu direduksi bahwa di Al-Quran itu kan ada yang tentang memang harus tegas. Kalau musuh katakanlah ya memang ada kemudian orang harus berperang. Ada yang kemudian orang harus soft dengan sedekah. Ada yang kemudian
zakat, sholat dan seterusnya. Tapi seolah-olah kan kemudian orang reduksi Islam itu hanya urusan sedekah, Islam itu hanya urusan sholat. Islam itu kemudian nggak harus kemudian harus jadi orang yang hebat, pemimpin hebat, nggak harus tuh terjun politik. Kan seolah-olah direduksi di situ. Nah sama, jangan sampai kita ngereduksi realitas bahwa ternyata misalnya ya eh, apa yang kita terima itu ternyata menyedihkan semuanya. Padahal Tuhan kasih yang menyenangkan ada, yang menyedihkan ada. Atau kemudian kita ngereduksi Tuhan itu jadi semacam jaksa penuntut. Padahal Tuhan juga maha pengampun. Allah juga maha pengampun. Nanti lagi-lagi soal gimana sih cara kita berpikir. Ya, kita perlu menjernihkan nih sudut pandang kita. Nah, nasihat yang berikutnya nih, ketika kemudian kita ngalami sesuatu yang membuat kita nggak enak, Allah udah kasih resepnya. Apa itu? Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Nah, ini Allah tegaskan nih. Orang yang ingat Allah itu hatinya tentram. Dan ditegaskan lagi, ingatlah hanya dengan mengingat Allah. Eling. Kalau di bahasa Jawa itu namanya eling. Eling itu lebih dari hanya remembering. Remember, lebih dari hanya sekedar ingat. Tetapi orang sampai kemudian merenung, sampai kemudian ke akar-akarnya bahwa oh ini semuanya ternyata itu miliknya Allah. Ya, kayak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan semua itu milik Allah dan kembali kepada Allah kan. Semuanya kan seperti itu. Apapun itu kan ya. Ketika kita ada ditimpa musibah, ya semuanya milik Allah. Gusti Allah. Apapun itu. Maka sebenarnya yang mau kita sedih apa sih? Yang kabeh-kabeh ini nggone Gusti Allah gitu. Wong kita ini yo ya sekedar aja, manut lah intinya. Maka kalau kita yang kemudian kalau di dalam agama yang lain nanti yang membuat sedih itu adalah karena orang terlalu menggenggam dunia, terlalu menguasai, rasa ingin memiliki. Itu yang kemudian membuat orang sedih. Ketika orang rasa bahwa ya semua ini apa namanya nggak harus kemudian bukan harus dimiliki, ya semuanya ya dipakai aja lah, digunakan, dimanfaatkan, dioptimalkan. Tapi rasa memiliki itu yang memang membuat seseorang itu sedih. Atau keharusan ketika aku mencintai seseorang, orang itu harus mencintai aku misalnya. Menurut saya itu klausul yang nggak pas sih. Dan di dalam tinjauan psikologi apa namanya rasional emotif behavior terapi itu nggak benar. Itu termasuk salah satu belief yang nggak pas. Kalau aku mencintai orang, maka orang harus mencintaiku. Ya kayak gitu. Kalau bagi saya, kalau kita ngelakuin kebaikan ke seseorang, nggak harus seseorang itu balas kebaikan ke kita. Karena transaksinya itu kita sama Gusti Allah, sama Allah Subhanahu wa taala. Ya biarin lah Allah ntar balas dari yang lain misalnya. Mau dari Allah langsung, nggak masalah kan. Mau dari orang lain, nggak masalah kan. Kalau kita pikir misalnya, kita ngasih sesuatu ke pengemis, nggak mungkin kan kita berharap pengemis itu bakal kemudian katakanlah ngembaliin berbuat baik ke kita gitu. Menurut saya nggak, kan ya kemungkinannya kecil lah. Tetapi kita ngasih aja tuh dan kita niatkan beribadah karena kita yakin bahwa ntar kita akan dapat belasan, tapi bukan harus dari pengemis itu. Nah itulah kadang kita yang membuat kita sedih itu adalah kita ngelakuin sesuatu bukan karena transaksinya sama Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi karena seseorang, karena orang itu harus aku udah baik sama dia, mestinya dia baik juga sama aku. Padahal menurut saya nggak seperti itu. Termasuk di dalam kita bekerja. Ya, secara kontrak memang sih kita kerjanya itu sama perusahaan, sama instansi kita. Tapi semuanya itu kan mestinya transaksi kita itu kan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya udahlah, kalau misalnya kita udah kerja serius, terus kemudian gaji yang diperoleh kok sedikit. Kalau kita niatnya untuk orang ke instansi, kecewa yang terjadi. Udah kerja siang malam berhubungan sama resiko, mestinya gaji itu 10 juta misalnya, kok dapatnya cuma 5 juta. Nggak bisa juga nuntut, sedih, dongkol, iya. Dan sisanya itu nggak dapat apa-apa. Tetapi
Ketika kita transaksinya sama Gusti Allah, sama Allah Subhanahu wa taala, ya udahlah saya kerja fokus lillahi taala wis sama Allah Subhanahu wa taala. Terserah nih perusahaan ini mau ngasih berapa, instansi berapa, ya udah saya terima. Tapi ketika perusahaan katakanlah menghargai saya 7 juta, tapi saya melakukan lebih 10 juta bahkan 20 juta kerjaan saya itu dengan berbagai resikonya, itu layak sebenarnya untuk 20 juta, maka kekurangan itu tuh nggak akan hilang. Allah akan kasih dalam bentuk ya yang lain lah. Mungkin kita jadi sehat, terus kemudian keluarganya tentram, enak gitu kan ya. Atau mungkin suatu saat, entah mungkin di surga. Atau mungkin keberuntungan itu masuk di dalam pengabulan doa-doa kita terhadap anak kita, terhadap keluarga dan seterusnya. Itu jadi kekurangan itu nggak akan hilang kalau kita transaksi sama Gusti Allah, dan kita nggak perlu bersedih mestinya ya. Oh ternyata tuh gaji pending dipotong seterusnya. Ya bodoh amat sih urusan ya, kalau kita transaksi sama Gusti Allah, yakinlah. Nah, maka dari itu ada nasihat yang penting yang juga jadi pengingat buat saya ini ya. Ini nih ayat-ayat yang memang saya kira ini sangat familiar ya, terutama di bulan Ramadan ini. Kan 183 tentang puasa, berikut-berikutnya tentang ya pokoknya tentang puasa sampai 186. Dan ya benar ya 186 ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Nah, ini yang menarik di sini. Jadi kalau di mana Allah saat saya sedih, ya Allah itu dekat. Kok sedihnya nggak hilang-hilang? Loh, kamu udah minta belum sama Gusti Allah? Jangan-jangan selama ini kamu ngeluh tapi nggak minta. Beda, harus beda antara ngeluh sama minta. Kadang orang itu ngeluh di ketika habis sholat gitu kan. Orang ngeluh, curhat di situ sama Gusti Allah. Ya, tapi kamu tuh mohon apa? Pengennya tuh apa gitu loh. Itu yang kadang itu kita nggak paham juga. Itu orang kok sedih kok gini, ya Allah ya Allah ya Allah. Ya iya, ya kamu itu pengennya apa? Maka mohonlah pada Allah. Dan berikut-berikutnya ada syarat-syaratnya. Penuhilah perintah Allah dan hendaklah mereka beriman. Harus yakin. Setelah orang berdoa ya lakukan kewajibannya. Ya kan? Kan ada tuh seorang pemuda ditegur sama Umar bin Khattab. Karena pada dari pagi itu berdoa di masjid, terus minta jadi orang kaya, minta harta. Ditegur sama Umar bin Khattab. Ya, dari zaman dahulu diciptakan ini dunia ini nggak ada yang namanya emas jatuh dari langit, nggak ada. Artinya apa? Ya kamu kerja. Nah disitulah artinya apa, kita harus seimbang ya, antara kemudian kita berdoa, ya Allah di malam hari kita berdoa, kita menembus pintu langit, kita ketuk, kita ajukan proposal sama Tuhan, Tuhan udah ACC, ya kita bikin kegiatan apa enggak gitu loh, kita planning, organizing, activating, controlling enggak. Kalau itu kita analogikan dalam kita berorganisasi, jangan-jangan enggak ada tuh, kita aktivitas aja enggak ada yang planningnya, organizing enggak, kerja-kerja aja tanpa kemudian planning, organizing, ya gimana gitu loh. Kalau misalnya kita tuh ngajuin apa namanya, kita ngajuin proposal ke satu instansi atau ke atasan, udah di doc, oke nih ACC kamu dapat dana segini, urusan berikutnya kan planning, organizing, activating, controlling kan. Ini kegiatannya mesti seperti apa biar lancar, harus organizing siapa aja nih yang harus dihubungkan, diajak kerjasama, di manage gitu kan. Activating, tindakannya seperti apa nih, actionnya. Controlling, untuk memastikannya harus ada mekanisme-mekanismenya. Evaluating, nah kalau nggak berhasil, masalahnya di mana? Kurang pengetahuan, kurang keahlian, atau mungkin perencanaan yang nggak pas, atau yang lain gitu. Nah kadang kita tuh nggak sampai mikir seperti itu, terus kemudian nyalahin Tuhan, nyalahin Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah yang bertanggung jawab atas kesedihan, kebahagiaan itu Gusti Allah. Dalam arti maksudnya itu ya gitulah.
Ya sebenarnya yang kuasa kan ya Allah menciptakan itu semuanya, tapi kita sendiri yang kemudian harus ngambil tanggung jawab bahwa bahagia, sedih, ya kita yang memanage ya, yang mengaturnya. Dan hendaklah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya setelah kita berdoa itu ya kita yakin. Jangan sampai kemudian kita berdoa habis itu kita ngerasa bahwa kita tuh wah kayaknya apa layak ya aku ya. Aku kayaknya nggak bisa tuh mencapainya. Apa bisa ya gini ya. Orang itu kadang itu kayak gitu. Jadi orang banyak ngeluh, ubahlah setiap keluhan itu jadi pertanyaan lebih motivatif. How to? Saya kira itu satu resep ya. Ya saya terapkan juga dan saya sampaikan ke orang. How to? Daripada ngeluh, udahlah pikirkan how to, gimana caranya. Waduh aku lagi ini nih pernah lockdown di rumah nggak punya duit. Oke deh, itu satu kalimat atau informasi. Tapi langkah berikutnya adalah how to. Gimana caranya? Udah. Gimana caranya? Ya kan? Jadi pertanyaan buatnya harus sudah selesai. Nah kadang orang itu punya masalah nggak sadar bahwa urusan dia itu sebenarnya ada level-level masalah ya. Kan ada level-level masalah. Levelnya adalah kalau kita pakai ilmu jurnalistik kan 5W1H, benar kan? What, terus kemudian why, who, whom, terus apalagi tuh where, when, terus how. Nah kita definisikan itu semuanya. Jangan-jangan levelnya itu kita belum clear buat apa sebenarnya masalahnya. Kok udah bingung gitu loh. Clear dulu masalahnya apa. Masalahnya. Kalau udah definisikan udah namanya buat itu urusannya butuh informasi yang banyak, ambil keputusan. Aku mau ambil enggak? Jadi putuskan. Jadi buat itu adalah keputusan hasilnya. Oke, terus kemudian berikutnya, why? Gimana caranya? How? Gimana? Bagaimana caranya? Kenapa harus ini? Dan seterusnya. Nah, kadang kita mencampur adukkan permasalahan sehingga yang terjadi ya ruwet itu tadi ya. Oke. Maka setelah tadi kita memohon, ingat nih, Allah perintahkan kita tuh buat berdoa. Aku sudah ikhtiar yang berdoa. Ya, doa itu bagian dari ikhtiar. Nah, perhatikan betul yang ini. Ya, di bagian akhir ini ya. Kadang orang meminta itu nggak paham apa yang diminta. Termasuk pengabulannya apa itu nggak paham. Dan itu sudah ada sejak dalam dulu. Ya kan? Ini dari hadis riwayat Ahmad ya. Ini tentang seorang laki-laki. Jadi sesungguhnya Rasulullah mendatangi seorang laki-laki yang sedang sholat. Laki itu berdoa dalam sholatnya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kesabaran padamu. Jadi ada seorang laki-laki, dia itu minta kesabaran. Nah sama Nabi itu dihampiri, diingatkan. Paham nggak maksudnya nanti kalau misalnya kesabaran? Kesabaran itu kan hasil ya. Yang perlu dipahami itu Allah, Tuhan, ngasih apa, jalan seperti apa. Ya, pengabulan doanya itu dalam bentuk apa. Kalau orang minta sabar, maka yang terjadi bentuk pengabulannya adalah ujian-ujian, musibah-musibah. Yang kemudian orang harus mengolah pikir, perasaan, dan seterusnya. Dan hasilnya kemudian sabar. Nabi peringatkan itu. Ya sampai kemudian orangnya oke paham nih. Tetap minta itu, tetap juga minta itu. Nabi kasih solusi. Maka mintalah kepada Allah keselamatan. Nah itulah. Jadi kadang kita tuh nggak memahami apa yang kita ucapkan, yang kita doakan, seperti itu ya. Yang kemudian itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita jadi pertanyaan nih ya, jangan-jangan apa yang kita terima dalam kehidupan ini karena permintaan kita sendiri. Ya, jangan-jangan kita yang ngajuin proposalnya nih. Kita yang ngajuin skenario-nya. Allah hanya ngasih sih. Jangan-jangan seperti itu. Kok dapatnya ini itu ya? Jangan-jangan memang kamu minta gitu dengan keluhanmu. Mungkin ya. Dengan ketidaksyukuranmu. Dengan doa yang kamu nggak pahami pengabulannya.
Bisa aja seperti itu ya. Baik, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa disampaikan ya. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video yang berikutnya ataupun di kesempatan yang lain ya. Nah, jangan lupa untuk subscribe dan juga bunyikan loncengnya ya, channel Psikologi Menjawab. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.